Terjadi lagi sebuah kasus di mana korban yang membela diri dari perampokan atau penodongan malah menjadi tersangka penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Korban yang ngebela malah jadi tersangka. Terus pertanyaannya, kok bisa? Bagaimana nih kalau kita ketemu begal, rampok, atau siapapun itu di tengah malam, kegelapan malam, apakah kita harus kabur? Oke, kita kabur. Tapi kalau kita ketangkap, apa enggak kita yang hilang harta benda kita, hilang nyawa kita? Terus ketika kita bisa melakukan pembelaan, apakah kita nggak boleh? Posisi negara itu di mana? Kok bisa kasus seperti ini terjadi lagi? Baru-baru ini kasus seperti ini tuh terjadi lagi kepada seseorang yang bernama Muhyani. Dia tuh penjaga ternak, Pak. Jadi pas waktu malam-malam ada perampok yang nyamperin peternakannya dia. Secara refleks lah dia kaget. Nah, perampok itu juga kaget. Ketika perampok itu kaget, dia ngeluarin golok. Si Muhyani tiba-tiba ngelihat gunting, dengan refleks dia pegang guntingnya, kemudian langsung terjadi perkelahian dan Muhyani bisa menusuk gunting di dada perampok itu. Akhir kata perampok itu kabur dan tewas di tengah sawah. Kemudian viral lah di desa itu dan ditemukan kalau orang itu memang mau nyuri kambing yang dijaga oleh Muhyani. For information, Muhyani itu cuma jaga, bukan kambingnya dia. Setelah itu keluarga dari perampok ini nggak terima dan menuntut Muhyani, ya menuntut santunan lah, ganti rugi yang ditawarkan oleh keluarganya Muhyani itu 1 juta. Itu kan masih nggak habis pikir loh, keluarga Muhyani itu masih berbaik hati untuk mau ngasih uang gitu loh. Menurut saya itu nggak usah, karena biar menjadi efek jerah. Tapi supaya biar agak damai lah, keluarga Muhyani itu katanya mau ngasih 1 juta. Tapi keluarga perampok ini nggak mau, Pak, 1 juta itu. Mintanya 50 juta. Karena keluarga dari Muhyani tidak memiliki uang. Ya secara dia cuma jaga ternak, Pak. Akhirnya kasus ini lanjut. Kasus ini dituduhkan yaitu penganiayaan yang mengakibatkan korban jiwa. Jadi Muhyani ditahan lah 7 hari. Karena kasus ini lumayan rame sehingga ditangguhkan. Jadi bukan SP3, bukan selesai atau bukan berhenti kasus ini, cuma ditangguhkan. Jadi nggak ditahan, tapi Muhyani masih boleh pulang, tapi sidang berlanjut. Memang, Pak, secara hukum, secara aturan itu sesuai. Pertama, ketika ada satu kasus, polisi diwajibkan untuk melakukan penyelidikan. Ketika penyelidikan, polisi cari tahu, dapatkan bukti, lanjut ke penyidikan. Setelah penyidikan ya bisalah ini kasus ini lanjut atau tidak. Kan dari situ saja harusnya polisi sudah mengerti, oh kasusnya orang seperti Muhyani itu adalah pembelaan diri, bukan niat ngerampok, bukan niat membunuh, pembelaan diri. Harusnya polisi melakukan perlakuannya tuh beda. Ya, buatlah Muhyani atau orang-orang seperti Muhyani itu menjadi bangga gitu loh. Tidak menjadi orang menunduk seperti video ini. Kan yang dituduhkan kok penganiayaan. Kenapa yang dituduhkan bukan pasal 48 atau 49 not aware, pembelaan diri. Ketika pasal yang dituduhkan seperti itu, pembelaan diri, dia kan akan jadi bangga gitu loh. Secara etik polisi benar, namun secara etis, Pak, itu sudah salah kaprah itu. Kasus seperti ini tuh nggak sekali 2 kali loh. Dulu ada di Bekasi anak muda yang namanya Irfan, anak Madura nih, Madura senggol dong ya. Anak Madura liburan di Bekasi, terus ditodong, diminta HP-nya, penodongnya bawa celurit. Setelah penodongnya bawa celurit, terus dia nggak terima, si Irfan kalau nggak salah namanya Irfan Bahri, perang, berantem. Terus Irfan itu bisa ngambil celuritnya dari penodongnya tadi, akhirnya penodongnya satunya meninggal. Terus dengan tekanan publik, ya memang harus ada penyidikan dulu, tapi dengan tekanan publik, terus Pak Mahfud MD ikut campur, dia dibebaskan, malah diberikan reward, Pak. Harusnya polisi belajar dengan kasus-kasus seperti ini. Secara etik yang dilakukan polisi benar, cuma konstruksi hukumnya yang salah. Kenapa kok dia tidak disangkakan pembelaan diri, disangkakan
defense, kenapa kok harus disangkakan penganiayaan? Itu kan jadi ini, kalau sampai Muhyani kalah ya, terus dia harus ngasih uang ganti rugi, dia harus dipenjara. Para begal, para perampok itu kan memiliki alasan nanti. Ya kalau saya mati kan dapat ganti rugi. Ya setidaknya mereka nggak akan bisa membunuh saya, karena kalau membunuh saya mereka sendiri yang masuk penjara. Harusnya kejadian-kejadian seperti ini itu bisa menjadi refleksi bagi polisi atau pihak kepolisian. Karena kan rasio polisi dengan masyarakat yang dijaga itu masih timpang gitu loh. Nggak berapa tuh, satu polisi ngejaga berapa ratus orang kan masih timpang. Kegiatan seperti ini harusnya bisa menjadi poin plus, karena masyarakat banyak yang pintar silat, banyak yang bisa menjaga keamanan daerahnya masing-masing. Kalau secara etik memang benar, namun ya secara etis polisi yang salah menurut saya. Penyikapannya tuh salah. Kasat Reskrim Polres Serang, jawaban dia dalam alasan menangguhkan Muhyani pun juga sangat-sangat retoris, sangat-sangat normatif ya, karena keluarga meminta ditangguhkan. Bukan itu, ini adalah waktu Anda untuk memperbaiki citra kepolisian. Harusnya Anda bilang, tidak, dia ditangguhkan karena menurut kami pasal yang kita sangkakan adalah pembelaan diri, dan itu pasal tersebut adalah pasal-pasal yang bisa menghapus tindakan pidana, misalnya seperti itu. Kita membela orang yang membela harga dirinya, membela hartanya. Jadi supaya masyarakat tetap waspada. Ya ketika jawaban dari pihak kepolisian seperti itu, masyarakat tenang. Tapi sekarang Mbak, kita jadi takut ketika ada maling. Pertanyaannya, kita serahkan barangnya, kita jaga sekuat tenaga, atau kita menyerah begitu saja, terserah maling mau ngapain. Yang lebih konyol lagi itu kasus yang pernah terjadi di Malang. Anak kecil umur 16 tahun pulang sama pacarnya nonton konsernya Anji di Kanjuruhan, namanya inisialnya ZA. Di tengah Bulak itu sawah ya, atau perkebunan tebu. Dia dihadang oleh orang namanya Misnan dan teman-temannya umur 35 tahun. Terus diminta motornya, diminta HP-nya, dikasihlah HP-nya, tapi motornya jangan. Ada ini dengan si ZA itu pokoknya diplomasi lah, tawar menawar. Misnan nggak mau. Akhirnya kalau HP-nya nggak dikasih, dua-duanya, HP-nya si ZA sama pacarnya nggak dikasih, si pacarnya akan diperkosa. Setelah itu dia inget si ZA ini, oh ya kemarin ini kan saya habis prakarya buat kerajinan di sekolah. Jadi di jok motornya itu ada ada pisau. Terus si Misnan itu terus, cepetan kasihin motornya, cepet kasih HP ini, kalau nggak tak perkosa ini. Pacar tak perkosa gitu. Saking takutnya di tengah malam, di tengah sawah, di tengah perkebunan tebu. Kan sudah takutnya kayak apa? Ini kalau polisi sendiri yang mengalami, pasti kan juga mental rusak tuh. Akhirnya ZA ini dengan refleks dia mengambil pisau yang ada di joknya tadi, terus menikam si Misnan itu. Terjadi perkelahian lah, menikam si Misnan itu, dan dia singkat cerita dia bisa kabur dengan pacarnya. Dan beberapa hari setelah itu ditemukan Misnan meninggal. Terus bagaimana kebijakan dari penegak hukum melihat masalah ini? Memang harus tetap ada namanya proses penyelidikan, penyidikan itu harus ada supaya mengklirkan dulu, membereskan dulu, bener nggak memang si korban ini pembelaan diri atau memang niat membunuh, itu memang harus ada. Tapi kalau sudah mendapatkan kesimpulan kalau dia melakukan pembelaan diri, ya harusnya pihak penegak hukum itu dalam menanggapi atau menyikapi berbeda. Setelah sudah ditemukan kalau si ZA ini memang melakukan pembelaan diri, coba pasal yang ditekankan atau dikenakan kepada anak kecil yang bernama ZA itu apa pasalnya? Pasalnya yang dikenakan adalah pasal pembunuhan berencana dengan sanksi atau dengan pidana seumur hidup. Ya memang bisa ditekankan kayak gitu, tapi kan nggak bijak gitu loh. Secara aturan bisa, namun secara etis kan enggak. Ketika pasal yang ditekankan adalah pasal 49, yaitu
notwear atau pembelaan diri atau pasal 48 kan selesai. Kenapa harus pasal yang ditekankan pembunuhan berencana? Terus ditanya dulu, kok ditekankan pasal pembunuhan berencana? Kenapa? Karena bawa pisau. Ketika dikonfirmasi, pisau itu memang dibuat untuk prakarya dan belum dipindahkan sama si ZA, belum dipindahkan dari joknya. Jadi kan itu nggak sengaja. Terus kok bisa ditekankan pasal pembunuhan berencana hanya karena ada pisau di jok. Padahal udah dikonfirmasi sama pihak sekolah. Memang untuk kegiatan prakarya, membuat kerajinan dari stik es krim. Ada lagi pasal yang ditekankan lucu lagi tuh. Dia kata pengacaranya ZA, karena pisaunya made in China, itu kayak ditekankan juga pasal membawa senjata dari luar negeri. Coba, memang kata Prof. Mahfud itu bener ya. Di persidangan, orang salah bisa dibenarkan dengan pasal ini, orang benar bisa disalahkan dengan pasal ini. Memang benar. Kata Profesor Edi juga, salah satu guru besar hukum dari UGM, dia mengatakan adalah the art of interpretation. Seni dalam menginterpretasi, seni dalam menafsirkan. Tergantung kita mau menafsirkan dari segimana tuh bisa. Kayak ZA, kita tafsirkan dia pembunuhan berencana gara-gara bawa pisau dari made in China. Bisa. Kita tekankan kalau ZA ini memang membela diri, membela marwah temannya karena mau diperkosa. Bisa. Tinggal bagaimana etikanya, moralitasnya para penegak hukum dalam melihat sebuah kasus seperti ini. Ya ini fungsi kita, media-media kecil seperti kita ini yang harus terus menyuarakan kasus-kasus seperti ini. Kasus Amak Sinta yang ada di NTB, gimana Kapolres bilangnya? Ya tanya tuh sama wartawan bagaimana cara kita menghadapi begal supaya tidak jadi masalah bagi kita. Kata Kapolres malah, ya menghindar aja, ya jangan lewat malam-malam sendirian. Itu kan jawaban normatif. Kan ada satu momen di mana kita harus lewat di daerah itu sendiri, kan itu pasti ada tuh. Menurut saya jawaban itu jawaban yang kurang etis dan jawaban yang agak stupid menurut saya. Ya harusnya kan ada nih di hukum. Landasan-landasan penghapusan pidana itu kan juga ada tuh. Kenapa nggak ditekankan itu aja? Kalau memang alasannya tidak ingin membunuh gitu loh. Untuk pembelaan itu kan ada. Masa kasus-kasus seperti ini harus menunggu atensi publik, harus menunggu atensi pejabat negara. Kasusnya ZA tadi itu sampai dibicarakan di rapat dengar pendapat Jaksa Agung di DPR, Pak. Sampai mendapat atensi publik dari Menko Polhukam. Baru ketika mendengar atensi publik yang segitu besar, putusannya bukan penjara seumur hidup, tapi putusannya dia si ZA itu dilakukan pembinaan selama 1 tahun. Entah istilahnya apa, yang penting dihukum 1 tahun. Pembinaan kah atau apa, dihukum 1 tahun. Dia ngebela marwah pacarnya, membela harga dirinya, mempertahankan harta bendanya, masih dihukum. Terserah kita melihat perspektif hukum dari segimana tuh terserah kita, karena hukum adalah the art of interpretation. Kasus yang ada di yang menjerat anak Madura tadi, yang ada di Jawa Barat tadi, yang dia liburan terus ditodong, itu malah diberikan reward. Kasus Amak Sinta yang ada di NTB bisa lepas karena ada tekanan dari publik. Lah ini yang baru ini, kasus ini, si bapak-bapak penjaga hewan ternak ini, itu bagaimana? Apa mesti semua kasus ini harus menunggu atensi publik untuk mendapat sebuah keadilan? Penegakan hukum memang sesuai SOP, tapi pertanyaannya, ketika menjalankan SOP dari sebuah penegakan hukum, apakah keadilan sudah didapatkan? Let's we talk about law. Let's we talk about together. Karena kalau kita nggak bersama, Pak, ya kasus-kasus seperti ini tuh akan jadi percobaan, akan jadi sesuka penegak hukum gitu loh. Mudah-mudahan kasus seperti ini tuh bisa menjadi pembelajaran kita, pembelajaran bagi para penegak hukum, sehingga ketika menegakkan suatu hukum,
keadilanlah yang dicari, bukan hanya masalah menang atau kalah di dalam persidangan. Thanks, share, and good luck.